Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja sektor publik yang beranggotakan yang pertama, Charlie J. Bebjanan, NIM 2018-017-049. Kedua, Tifa Latifa Hawa, NIM 2019-017-001. Ketiga, Maulidina Hima Pertamawati, NIM 2019-017-004. Yang keempat, Teddy Cahyanto, NIM 2019-017-019. Yang kelima, Ainun Ania, NIM 2019-017-021. Yang keenam, Tengku Devi Permatasari Effendi, NIM 2019-017-040. A. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua adalah untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Yang berikut adalah tujuan sistem pengukuran kinerja. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer. Dan yang keempat adalah untuk mencapai kepuasan. Adapun manfaat pengukuran kinerja antara lain memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan, memberikan arah untuk mencapai target kinerja, membantu mengidentifikasi kepuasan pelanggan, dan membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang berikut informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja terdapat 2 informasi, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Kita masuk yang pertama adalah informasi finansial. Dalam informasi finansial ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis variannya adalah varian pendapat, varian pengeluaran atau belanja rutin, dan belanja investasi atau modal. Yang kedua adalah informasi non-finansial. Dalam informasi non-finansial ini dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Pengukuran dengan metode balance scorecard, yaitu ada perspektif finansial, perspektif kepuasan, perspektif efisiensi proses internal, dan perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Selanjutnya adalah karakteristik variabel kunci. Yang pertama, menjelaskan menuju keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau surrogatif. Selanjutnya, peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factors, dan indikator kinerja kunci key performance indicator. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja untuk kerja organisasi. Area ini merefleksikan profesi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit. Bisnis indikator ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Selanjutnya, pengembangan indikator kinerja.
Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: A. Biaya pelayanan atau cost of service. B. Penggunaan utilization membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan atau supply of service dengan permintaan publik atau public demand. C. Kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. D. Cukupan pelayanan atau converge perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan memberikan pelayanan. C. Keputusan biasanya diukur melalui metode jarak pendapat secara langsung. Selanjutnya, D. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Selanjutnya, peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain: yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Selanjutnya, permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas atau value for money organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisien yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Unit cost statistik dapat digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya. Indikator kinerja yang berbentuk unit cost statistik dapat digunakan untuk membandingkan kinerja unit kerja lain yang sejenis. Indikator kinerja dapat juga digunakan untuk membandingkan kinerja unit kerja tertentu dengan kinerja rata-rata nasional atau regional untuk jenis pelayanan yang sama. Selanjutnya, pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik adalah ekonomi efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan, diminimalkan dan dihasilkan dimaksimalkan atau maximizing benefit and minimizing cost, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Selanjutnya F. Pengembangan indikator value for money. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan kata lain,
indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi, atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan. 3 pokok bahasan indikator value for money. Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakikatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomi, karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya atau cost reduction. Kemudian terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Selanjutnya pengukuran value for money. Oke, untuk yang ekonomi atau hemat ini membahas tentang nilai input dan input. Kemudian untuk efisiensi atau berdaya guna ini membahas input atau masukan dan output atau keluaran. Kemudian untuk efektivitas ini membahas tentang output, keluaran, dan outcome atau dampak. Kemudian efisiensi dan efektivitas ini nanti membahas tentang cost effectiveness. Indikator efektivitas biaya. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisiensi. Akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisiensi. Langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pengukuran efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasa value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi sama dengan output dibagi input. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkat output yang sama. Keempat, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar dari proporsi penurunan output. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Yang kedua, efisiensi teknis dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Nah, yang selanjutnya pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu yang pertama, peran retrospektif. Peran retrospektif ini terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. Yang kedua, peran prospektif. Peran prospektif ini terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.
pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Selanjutnya, estimasi indikator kinerja. Estimasi indikator kinerja yaitu suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Kinerja tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Alasan lain adalah karena terdapatnya time lock antara aktivitas yang telah dilakukan dengan dampak outcome yang timbul dari aktivitas tersebut. Yang kedua, expert judgment digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman terhadap kinerja berikutnya. Yang ketiga, trend. Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Yang keempat, regresi. Regresi sederhana dapat dilakukan estimasi kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen atau kinerja unit. Selanjutnya, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, terdapat dua jenis tindakan kebijakan, yaitu yang pertama input, yang kedua proses yang mempunyai tujuan, yaitu untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Hasil kebijakan ada 3 jenis, yaitu yang pertama keluaran atau output, yang kedua akibat tujuan atau fungsional, dan dampak atau outcome atau tujuan akhir. Yang ketiga, distribusi manfaat atau distribution of benefit. Nah, contoh indikator kinerja di perguruan tinggi untuk pertimbangan input, yaitu input mahasiswa dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, latar belakang budaya, kemampuan diri, hambatan atau kesulitan, tingkat ekspektasi mahasiswa dan orang tua, yang terakhir prestasi akademik. Untuk contoh proses indikator atau indikator proses, yang pertama staff. Dilihat dari kualitas dosen, tingkat perpindahan dosen, sikap dan perilaku para staf. Contoh indikator output, yang pertama mahasiswa. Dilihat dari sikap dan perilaku mahasiswa, tingkat kehadiran, ketidakhadiran, dan kemangkiran. Keterlambatan, kinerja akademik dan perkembangannya di tiap semester, partisipasi kegiatan ekstra kampus, dan keahlian. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.